Ya, ada banyak sekali pihak-pihak yang mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan, mulai dari tokoh politik, akademisi, advokat, hingga seniman. Lalu apa yang kemudian mendasari banyak tokoh ini mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan dan seberapa besar peluangnya ini akan dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang bergabung lewat sambungan Zoom. Ada tim hukum Prabowo Gibran, Pak Oto Hasibuan, ada pakar hukum tata negara, Profesor Juanda, dan juga perwakilan dari Asosiasi Pengacara Indonesia di Amerika Serikat yang mengajukan diri juga sebagai amicus curiae, Birawa Jaya Sidayatra. Selamat malam, Bapak-bapak, apa kabar? Selamat malam Bang Rehat. Ya. Kabar baik Bang. Ya, kita membahas mengenai amicus curiae ya, yang kalau saya tidak salah sampai hari ini sudah ada 18 dokumen ya yang diajukan. Saya mau minta pendapatnya Bang Oto Hasibuan terlebih dahulu sebagai tim hukum Prabowo Gibran. Ini kemudian disebut sebagai sengketa dengan amicus curiae terbanyak. Ada banyak sekali elemen yang mengajukan ini. Seperti apa sebetulnya tim hukum Prabowo Gibran melihat banyaknya yang mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan dalam sengketa pilpres ini? Ya, saya kira ya orang mengajukan amicus curiae itu adalah merupakan hal yang sah-sah saja dan itu sah saja dilakukan. Cuma terus terang aja kita harus juga memahami sebenarnya apa yang dimaksud dengan amicus curiae ini. Ini kan sebenarnya kan berasal dari zaman Romawi, ya kan, sampai beberapa negara. Brazil ini sudah diformalkan menjadi hukum tentang amicus curiae ini. Argentina juga demikian, Rusia belum. Nah, Indonesia pun secara formal belum bisa mengatur tentang amicus curiae ini, walaupun secara informal mungkin sudah mulai terjadi. Nah, oleh karena itu saya hanya berpandangan bahwa sebenarnya awal musabatnya tentang amicus curiae ini adalah sebenarnya adanya pihak-pihak yang independen di luar para pihak yang berperkara ingin membantu pengadilan memberikan pandangan-pandangannya tentang suatu kasus yang menarik perhatian masyarakat. Itu umumnya. Nah, oleh karena itu dia disebutkan sebagai friend of the court atau comfort oleh orang Latin bilang. Jadi dia itu adalah sahabat pengadilan di mana dia itu sebenarnya tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Kalau dia menjadi pihak, dia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai amicus curiae karena dia sudah membela kepentingannya sendiri. Nah, oleh karena itu, kalau ada pihak-pihak yang di situ menjadi pihak yang sebenarnya dia adalah merupakan bagian daripada pihak-pihak itu, kelihatannya mungkin Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan hal itu. Nah, menurut saya itu tidak tepat gitu loh. Baik. Tetapi semuanya keputusan di tangan Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkannya. Satu hal yang penting, amicus curiae itu hakim tidak terikat terhadap apa yang disampaikan oleh para amicus curiae ini. Itu baik. Baik Bang Oto, tapi dari 18 dokumen ini kan tidak semuanya kemudian pihak-pihak ini tidak independen ya. Misalnya teman-teman dari IALA ini kan saya yakin juga mereka pihak-pihak yang independen. Bagaimana kemudian soal itu? Tidak semua pihak, banyak juga sebetulnya yang mengajukan ini adalah pihak-pihak yang independen, Bang Oto. Itu nggak ada masalah, saya bilang. Kalau memangnya dia independen, itu no problem. Tapi nanti hakim nanti akan menilai gitu loh. Sejauh mana hal itu bisa berpengaruh kepada mereka. Jadi prinsip dasarnya adalah amicus curiae ini adalah orang yang memberikan pandangan hukumnya atau pandangannya, ya kalau dia bukan orang hukum, pandangannya tentang kasus tersebut. Dan boleh melanggar independensi hakim di dalam suatu putusan perkara. Jadi kalau semua orang memasukkan itu nggak ada yang salah, semua orang bisa berhak untuk mengajukan. Nah, coba saya memberikan pendapat kalau dia pihak di dalam perkara itu tidak akan mungkin dipertimbangkan oleh hakim karena itu sudah bagian daripada perkara itu sendiri kan. Udah pihak berarti kan dia sudah berpihak gitu loh. Itu poinnya sebenarnya. Tapi kalau ada orang mengajukan permohonan bikin surat, nggak boleh saja. Karena dulu amicus curiae itu sebenarnya itu juga kadang-kadang kalau di royaknya zaman dulu ya, zaman Romawi sampai yang lain-lain ya, itu sebenarnya pengadilan pun bisa minta ya. Pengadilan bisa sendiri yang meminta supaya
supaya orang itu datang di pengadilan untuk menyampaikan pandangannya. Tetapi bisa juga tanpa diminta pengadilan orang itu datang. Nah, jadi sebenarnya paling bagus juga sebenarnya mereka itu datang dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk hadir tadinya di pengadilan untuk memberikan pandangannya ketimbang dia memberikan surat saja. Kalau memberikan surat saja kan tidak bisa dianalisa kan, hanya pandangan sepihak. Tapi ya itu serah pada Mahkamah Konstitusi nanti akan melakukan penilaian. Apakah dia akan mempertimbangkan hal itu atau tidak. Seperti saya katakan tadi, bahwa di hukum di Indonesia belum mengatur secara formal tentang hal itu. Jadi masih berbagai cara dan tafsir tentang bagaimana peranan dan status dari Kurai ini. Jadi kita serahkan Mahkamah Konstitusi lah untuk menilainya nanti. Ini kan Anda katakan sah-sah saja ya Bang Oto. Tapi menurut Anda, tepat tidak sebetulnya pengajuan amicus curiae ini 18 dokumen ini? Ya, kalau umpamanya orang tersebut adalah merupakan bagian daripada atau partisan atau umpamanya dia merupakan bagian daripada salah satu pihak, itu tidak tepat. Tapi kalau mereka itu adalah orang-orang independen memberikan pendapatnya, ya itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Tapi kalau dia terbukti dia merupakan bagian daripada pihak yang berperkara, maka saya kira itu tidak tepat. Gitu. Mas Birawa, ada kajian ya yang kemudian saya tahu ada melatar belakangi sampai akhirnya kemudian rekan-rekan dari pengacara Indonesia di Amerika ini mengajukan diri sebagai amicus curiae gitu. Tapi apakah Anda meyakini bahwa bagaimana sebetulnya proses pengajuan ini dan apa yang Anda harapkan dari mengajukan diri sebagai Friends of the Court ini? Ya, terima kasih Bang Reinhardt. Sebenarnya kalau dari kami, landasan hukum yang digunakan untuk mengajukan amicus curiae kepada Mahkamah Konstitusi itu cukup jelas. Ada dua aspek. Pertama dari aspek subjeknya, pihak yang menyampaikan amicus curiae tersebut. Kita harus ingat bahwa yang menyampaikan di sini adalah perkumpulan atau asosiasi diaspora Indonesia, yakni masyarakat Indonesia yang berpraktik sebagai praktisi hukum dan juga advokat di Amerika Serikat. Sehingga dari subjek itu sendiri yang mereka merupakan warga negara Indonesia yang juga berhimpun dalam satu profesi yang sama, di sini jelas bahwa subjeknya itu dapat kita lihat sebagai pihak yang dapat menyampaikan amicus kepada Mahkamah Konstitusi. Namun berikutnya adalah kita harus mengingat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan dengan jelas bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Salah satu caranya bagaimana agar hakim konstitusi ini dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan pada masyarakat, yakni berdasarkan amicus curiae yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat yang telah menyampaikan pendapatnya untuk dapat dipertimbangkan dengan baik oleh majelis hakim konstitusi. Jadi kita sangat-sangat clear bahwa memang betul mungkin dari segi tatanan acara khusus terkait penyampaian amicus curiae tidak diatur secara spesifik dalam hukum acara apapun, baik pidana, perdata ataupun acara konstitusi dalam PHPU. Namun kembali lagi di sini kita mengingatkan ini adalah suatu kewajiban dari hakim konstitusi untuk dapat mempertimbangkan apapun masukan dari masyarakat yang dapat membantu dan juga mendorong agar hasil penetapan yang ditetapkan oleh hakim konstitusi ini dapat menafaskan nilai-nilai keadilan yang dianggap memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Soal apakah kemudian yang mengajukan ini independen atau tidak, ikut berperkara atau tidak, yang tadi dikatakan oleh Bang Oto, Mas Birawa, pandangannya bagaimana soal itu? Apakah sebaiknya kemudian pihak-pihak yang terlibat tidak tepat untuk mengajukan amicus atau seperti apa? Ya, kalau seandainya kita harus mengatakan apakah kami pihak yang tepat atau tidak, itu memang bukan kewenangan ataupun kapasitas kami. Karena kembali lagi, sebagaimana tadi disampaikan oleh senior saya Prof. Oto, hal itu nanti akan kembali menjadi diskresi yang mulia Hakim Konstitusi. Namun kembali lagi di sinilah kita memberikan suatu semangat bahwa kepedulian masyarakat atas apa yang sedang berlangsung saat ini di MK itu sangat-sangat tinggi. Kami di sini adalah salah satu bagian dari berbagai elemen masyarakat yang memberikan dukungan serta pandangan agar MK dapat memberikan hasil yang menafsirkan keadilan masyarakat. Sehingga walaupun kami di sini mungkin dinilai independen, tidak independen, kompeten atau tidak kompeten, memiliki kapasitas atau tidak, itu nggak apa-apa. Itu kembali lagi merupakan kewenangan absolut dari yang mulia majelis hakim. Namun kembali lagi di sini
salah satu bentuk dari bagaimana hakim konstitusi dapat menggali rasa keadilan yang timbul dalam masyarakat adalah bentuk dari amicus curiae yang telah disampaikan kepada MK. Singkatnya apa sih Mas Birawa yang menjadi poin-poin pengajuan amicus Anda dan rekan-rekan ini? Apa yang meresahkan, apa yang kemudian menjadi suara keadilan itu ada apa sebetulnya? Ya, jadi gini Bang, memang amicus curiae yang telah kami siapkan ini bukan suatu hal yang instan. Ini memang salah satu produk yang telah dihasilkan dari berbagai proses kajian dan analisis serta diskusi yang intensif yang dilakukan oleh rekan-rekan advokat dan praktisi hukum di Amerika Serikat dan juga di Indonesia. Sejak Oktober tahun 2023 di sini kami telah menyelenggarakan berbagai diskusi baik online maupun offline dan juga kajian terhadap apa yang sedang berlangsung saat ini terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, khususnya di luar negeri ya, karena di sini kita jelas subjeknya adalah diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Namun kembali lagi kita mengumpulkan beberapa laporan dan fakta yang terjadi, apa saja yang dihadapi oleh masyarakat kita selama pemilu ini berlangsung. Dan ada banyak sekali mungkin catatan-catatan yang kami sangat sayangkan sehingga pada bulan Januari tahun 2024 ini kami pun juga telah menyampaikan surat kepada KPU untuk dapat memastikan penyelenggaraan pemilu tahun ini itu betul-betul dilaksanakan dengan luber jurdil, dengan berintegritas dan juga menjunjung tinggi etika dan moral. Namun kembali lagi ketika kita melihat hal-hal yang mungkin telah berlangsung beberapa waktu yang lalu, ya di sini kami anggap perlu untuk berperan, untuk mengambil kesempatan agar kita mengingatkan kembali bersama-sama masyarakat untuk menjunjung tinggi apa yang seharusnya ditetapkan oleh MK. Ya. Oke, menarik Mas Birawa, saya minta pendapatnya Pak Juanda. Kalau begitu, Pak Juanda semua kembali ke Hakim MK. Tapi kalau dari pandangan Anda, apa yang Anda lihat dari banyaknya elemen masyarakat yang mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan dalam proses sengketa PHPU ini? Ya, terima kasih. Saya kira ini kan memberikan deskripsi bahwa begitu banyaknya pihak-pihak memiliki kepentingan atau rasa memiliki terhadap apa yang dilihat di Mahkamah Konstitusi pada saat sekarang ini. Bagian dari demokrasi dan bagian dari hak warga negara. Saya kira ini adalah merupakan hal yang patut diapresiasi. Soal apakah nanti amicus curiae ini diterima atau tidak oleh majelis hakim itu kan soal lain. Tapi paling tidak secara substansi kriteria yang harus dipenuhi amicus curiae ini adalah dia adalah pihak ketiga yang merupakan dianggap sebagai sahabat pengadilan dalam kerangka untuk membantu mencari kebenaran atau pandangan-pandangan atau fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Nah, siapapun, baik itu individu maupun organisasi, ya seperti tadi ada kawan dan advokat atau dari institusi sosial lainnya yang melihat bahwa ini adalah ada keterkaitan hal yang sangat signifikan soal kepentingan di dalam Pilpres ini dengan kepentingan negara, kepentingan umum, bukan soal pribadi. Kalau soal pribadi saya kira tidak terpenuhi dan tidak memenuhi syarat. Dan saya yakin semua ini terlepas masih ada, saya lihat debat tebal apakah Megawati masuk kualifikasi atau terpenuhi kriteria amicus curiae atau tidak, ini masih debat tebal. Bisa saja dianggap terpenuhi misalnya. Karena apa? Karena Megawati dianggap tidak langsung sebagai pihak berperkara. Tetapi kalau kita dengar dari Bang Oto tadi mengatakan tidak tepat, karena Bang Oto melihat bahwa ini adalah melihat secara kronologis bahwa Megawati ini sebagai ketua umum, terus ketua umum mencalonkan salah satu pasangan. Tetapi saya melihat terlepas dari itu semua, kalau kita mau melihat secara objektif, sebenarnya siapapun sebenarnya boleh mengajukan sebagai amicus. Nah demikian, apakah nanti
misalnya tepat atau tidak seperti Megawati, kalau kita memahami tentang pengertian bahwa pihak-pihak yang tidak terlibat dalam satu perkara, bisa jadi mereka seperti Megawati ini mengatakan, saya tidak terlibat langsung, tapi saya punya kepentingan gitu loh. Nah, yang terlibat di dalam soal perkara di Mahkamah Konstitusi itu kan pasangan calon. Nah, dari dua aspek, dua kubu ini, saya kira semuanya tergantung pada hakim nanti untuk menilai. Saya kira itu yang jelas dari beberapa pihak sampai 18 surat sampai akhir sore ini tadi, itu menandakan bahwa begitu banyaknya rakyat Indonesia melihat bahwa ini adalah hal yang sangat kompeten, menarik, dan berkepentingan mereka untuk menjadi sahabat pengadilan. Saya kira wajar-wajar saja, dan inilah sebagai sebuah konsekuensi dari negara hukum yang demokratis. Jadi kita perlu apresiasi sebetulnya ya Pak Juanda ya, banyaknya atensi publik ya terhadap sengketa Pilpres ini. Apapun nanti bagaimana hakim akan menilainya. Kita break dulu ya Bapak-Bapak, usai jeda saya akan ke Bang Oto juga. Ini kalau tadi kita melihat dari pendapatnya Mas Birawa dan mungkin secara garis besar sejumlah poin-poin yang mengajukan amikus adalah melihat ada lagi soal moral, etika, kecurangan dalam proses Pilpres ini yang kemudian ini tentu berkaitan dengan pasangan klien Anda. Seperti apa Anda melihat itu dan masihkah optimis bahwa ini MK bisa betul-betul memutus sesuai dengan apa yang Anda harapkan? Tapi kita break dulu, usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan dialognya di segmen terakhir ini, dialog bersama dengan 3 narasumber. Saya langsung ke Bang Oto. Bang, yang jelas kemudian dari poin-poin yang mengajukan sebagai amikus kurie ini adalah soal, lagi-lagi melihat soal adanya dugaan kecurangan misalnya, atau soal etika dalam proses politik di Pilpres kemarin, sehingga proses dan hasilnya ini banyak yang resah bahwa ini bisa berdampak pada jalannya demokrasi dan juga hukum di negara kita. Sebagai pihak yang kemudian ini juga pasti akan berkaitan dengan klien Anda, bagaimana Anda melihat soal banyaknya orang yang resah ini yang kemudian berkaitan dengan hasil dari Pilpres? Saya kira nggak ada orang yang resah, yang nggak banyak ya. Karena kalau kita lihat amikus kurie dari jumlah orang itu tidak bisa dipakai sebagai patokan, ya kan? Karena perlu diperhatikan riwayat daripada sejarahnya amikus kurie ini tidak seperti itu. Kalau kita berpatok kepada jumlah orang yang mengajukan ke pengadilan, ini akan berbahaya bagi independensi hakim sendiri. Karena bayangkan saja kalau sampai ada orang berperkara, dia bisa mobilisasi massa untuk relawan-relawan untuk memasukkan sejumlah amikus kurie dan itu menjadi patokan bagi hakim. Nah, itu sangat berbahaya bagi independensi pengadilan gitu loh. Jadi kita nggak bisa patokan seperti itu. Ya, seperti saya katakan tadi, riwayat sejarah amikus kurie itu nggak seperti itu. Harus ada dulu itu orang-orang yang terpandang, yang betul-betul tidak ada terkait dengan sengketa itu, berkepentingan secara umum, terutama kasus-kasus publik, bahwa ingin memberikan pendapat kepada pengadilan gitu loh. Pendapat, ya kan? Itu. Jadi sekarang kalau ada orang-orang memberikan pendapat ke sana itu harus betul-betul genuine gitu loh untuk membantu pengadilan. Jadi karena dia adalah friend of the court, maka dia berada di pihak pengadilannya, bukan berada di pihak yang berperkara gitu loh. Jadi pengadilan tidak akan berpengaruh dengan jumlahnya orang. Kalau itu jadi patokan akan berbahaya itu bagi pengadilan. Nanti setiap orang berperkara dimobilisasi orang-orang, memasukkan permohonan amikus kurie ribuan orang. Wah, itu jadi kacau pengadilannya nanti itu. Jadi ini harus hati-hati juga kita melihat suatu perkara di pengadilan itu. Makanya saya bilang di Indonesia belum diformalkan tentang amikus kurie ini. Tapi namanya orang untuk mengajukan pendapat kan boleh-boleh saja. Seperti di Rusia itu belum, di Argentina sudah diformalkan. Nah, jadi mekanisme inilah yang belum pernah diatur di pengadilan. Oleh karena itu saya katakan itu tergantung hakim jadinya apakah dia mau menerapkan hal seperti itu. Ya kan? Memang ada kalau kita mencari dasar hukum sebenarnya boleh-boleh saja.
seperti yang dibilang Adinda Saibirawa tadi itu benar pasal 5 ayat 1 itu ada undang-undang juga tentang hak asasi manusia umpamanya kan bisa. Tetapi belum diformalkan, jadi belum ada keterikatan. Tapi yang penting di sini adalah bahwa hakim baik Mahkamah Konstitusi maupun pengadilan biasa negeri tidak terikat kepada apa yang disampaikan oleh amicus curiae ini. Dia akan melihat. Tapi kalau dia memandang pendapat ini mungkin betul-betul genuine dan bisa dipertimbangkan sama dia, ya boleh-boleh saja. Ya kan, tergantung hakim. Namanya hakim kan bebas, independen dia gitu. Tapi jadi Anda meyakini ya kalau nanti hakim akan dalam memutuskan tidak akan juga terpengaruh ya independensinya oleh pandangan-pandangan yang lain termasuk dari para sahabat pengadilan ini? Ya dia bebas, terserah itu ke pengadilan lah menentukannya kan. Hak dia untuk memutuskan apapun, ya kan kita tunggu saja. Oke, kalau dari Mas Birawa seperti apa? Mas Birawa berharap atau keyakinan Anda terhadap putusan hakim tadi itu dilihat dari banyaknya yang mengajukan sebagai sahabat pengadilan ini? Ya, Bang Reinhardt, di sini bukan tanpa sebab bahwa sengketa PHPU nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan sengketa yang dimana paling banyak terdapat amikus yang disampaikan. Karena ini adalah satu bukti yang kita yakini bahwa keadilan itu belum tercerminkan di hati masyarakat. Karena kalau memang selama ini semua fine-fine saja, semua tidak ada masalah dan semua itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya pastinya tidak akan ada satupun amikus yang disampaikan. Ini kan suatu bentuk respon, suatu bentuk reaksi dari masyarakat yang di sini sangat berharap bahwa MK dapat merestitusikan kembali marwahnya sebagai penjaga gawang konstitusi. Apabila itu tidak dilakukan, maka kembali lagi kepada siapa masyarakat dapat percaya untuk menjaga konstitusi kita, untuk menjaga nilai-nilai rasa keadilan masyarakat. Apabila itu tidak kepada MK, maka kepada siapa lagi? Dan kemudian di sini kita juga berharap, harapan yang sangat tinggi bahwa hakim MK dapat membaca dan juga mempelajari serta mempertimbangkan seluruh amikus yang telah disampaikan oleh segenap masyarakat Indonesia. Karena kembali lagi, Bang Reinhardt, ini kan amikus ini bukan satu hal yang mudah untuk disiapkan. Ini kita secara profesional, secara independen dan juga dengan hati nurani masyarakat kita siapkan untuk dapat dipertimbangkan oleh yang mulia para hakim konstitusi kita. Dan apabila itu tidak dipertimbangkan atau tidak diindahkan, maka di sini dari mana hakim konstitusi yang mulia dan yang terhormat dapat menggali rasa keadilan masyarakat kalau bukan dari masyarakat itu sendiri? Karena kembali lagi rasa penggalian keadilan dalam hati masyarakat mungkin tidak hanya dapat bersumber dari amikus, bisa dari berbagai macam sumber, salah satunya dari media sosial, bisa itu juga dari beberapa unjuk rasa atau hal-hal lainnya yang dapat menggerakkan hati masyarakat. Namun kalau kami lihat yang bisa kita andalkan secara profesional dan secara patut di hadapan hukum, di hadapan marwah konstitusi yang sangat-sangat terhormat, maka melalui cara mekanisme amicus curiae ini adalah yang paling tepat. Karena di sini kita punya landasan hukum, kita juga punya fakta-fakta ya yang dapat kami sampaikan sesuai dengan hasil kajian akademis dan legal basis yang dapat dipertanggungjawabkan, maka itu sepatutnya adalah bentuk penggalian, sumber penggalian keadilan yang bisa diandalkan oleh para majelis konstitusi. Mas Birawa, keadilan yang Anda harapkan itu seperti apa sih? Apakah MK mendiskualifikasi paslon 02? Apakah apa sebetulnya yang kemudian diharapkan? Ya, enggak. Kita kembali lagi untuk persoalan tuntutan ataupun hal-hal yang diharapkan oleh masing-masing pemohon itu adalah ranah dari masing-masing pemohon itu sendiri. Kami sebetulnya sederhana. Nah, bahwa di sini kita sangat-sangat menyayangkan peristiwa-peristiwa yang mencederai hati masyarakat terhadap apa yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Sejak putusan nomor 90 tahun 2023 dan juga putusan Majelis Kehormatan MK, itu kita menilai bahwa memang ini betul-betul ada suatu pelanggaran etika yang mencederai rasa keadilan dan juga marwah MK sebagai penjaga gawang konstitusi. Apabila memang itu bisa direstitusi, bisa dikembalikan kembali dan juga MK dapat mengambil hati dan kepercayaan masyarakat, kesempatannya adalah sekarang. Tuntutan kami sederhana. Harapan kami sederhana, melalui segenap amikus yang telah dikumpulkan oleh masyarakat Indonesia dan telah disampaikan pada MK, kita ingin agar MK dapat memutuskan suatu putusan yang sifatnya adil, yang dapat memenuhi
rasa keadilan di hati masyarakat. Nah, itu yang Apabila seperti memang apa? itu Adil yang dapat diharapkan itu yang dilakukan, bagaimana, Mas Birawa? Iya, kembali lagi di sini kita sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, rasa keadilan ini kan kembali lagi kita meminta agar hakim konstitusi betul-betul dapat meningkatkan dan juga mengembalikan marwahnya seperti sebelumnya. Di sini kita tidak punya, khususnya dengan amicus curiae yang telah disiapkan oleh Indonesian American Lawyers Association, tuntutan kami itu sangat sederhana tapi jelas. Kita di sini ingin agar hal-hal yang mungkin terjadi berdasarkan studi komparatif kami, contoh di Amerika Serikat yang menimbulkan berbagai macam kontroversi, sehingga terdapat dampak sosial yang tinggi di sana, itu tidak terjadi di Indonesia. Kita harapannya hanya sesederhana, namun sepenting itu. Makanya di sini melalui kesempatan amicus curiae ini, kita memang berusaha sebaik dan semaksimal mungkin agar suara kami yang merupakan perwakilan dari masyarakat Indonesia dapat didengarkan dan dipertimbangkan oleh hakim konstitusi. Oke, baik. Setidaknya ini akan dapat membantu untuk bisa, satu, merestitusi marwah MK sebagai penjaga gawang, guardian of the Constitution. Yang kedua, untuk mengambil kembali, meyakinkan kembali kepada masyarakat bahwa MK dapat menegakkan keadilan yang sepatutnya. Oke, baik. Sebelum saya ke Prof. Juanda, ini juga ada informasi. Jadi ternyata sampai dengan Rabu sore ini, 17 April 2024, MK telah menerima 21 pengajuan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Namun tidak semua amicus akan diserahkan ke Hakim Konstitusi sebagai bahan pertimbangan. Majelis Kehormatan MK memerintahkan amicus curiae yang diserahkan ke Hakim MK adalah yang diserahkan paling lambat Selasa 16 April 2024 pukul 16.00 WIB kemarin. 21 sampai sore ini, 21 amicus curiae yang sebetulnya sudah kita terima sejak bulan Maret yang lalu. Nah, ini akhir-akhir ini dalam 2-3 hari ke belakang ini memang banyak sekali yang masuk, yang saya katakan tadi, melalui email resmi Mahkamah Konstitusi ada, datang langsung diserahkan banyak, melalui surat by pos itu juga ada. Jadi sampai sejauh ini 21 amicus curiae. Tapi penting untuk diketahui, saya baru juga mendapatkan perintah dari Majelis Kehormatan, amicus curiae yang akan dipertimbangkan itu adalah amicus curiae yang diterima MK terakhir tanggal 16 pukul 16 April pukul 16. Jadi hari ini sudah tanggal 17 atau besok atau seterusnya itu kita terima, tapi tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Itu perintah, itu arahan yang baru saja kami terima. Ya, ada 21 pengajuan, tapi tampaknya tidak semua bisa diterima karena ada waktu deadline-nya ya. Prof. Juanda, yang jelas kemudian nanti putusan MK ini juga tadi disinggung oleh Mas Birawa ya, ini akan juga soal nama baik Mahkamah Konstitusi ya, yang sempat tercoreng dalam proses menuju ke Pilpres kemarin. Nah, dengan banyaknya amicus ini dan juga keputusan MK yang akan ditunggu-tunggu ini, menurut Anda apa yang harus dipertimbangkan oleh MK agar lagi-lagi MK kembali sebagai guardian of the Constitution? Dan sekarang begini ya, memang saya tidak dipertimbangkan, bergantung pada pertimbangan hakim konstitusi melihat ya objektif dan substansi yang disampaikan bermanfaat untuk membantu majelis hakim melihat secara luas, secara objektif, secara komprehensif tentang begitu pentingnya ya soal Pilpres ini dilakukan secara baik, secara benar berdasarkan konstitusi, tidak ada pelanggaran dan segala macam di luar dari pandangan-pandangan dari beberapa pihak yang berperkara. Nah, di sini membantu majelis hakim sifatnya amicus curiae ini
kalau memang dianggap oleh majelis hakim ini adalah untuk membantu. Makanya kata amikus kurie sebagai sahabat itu sebagai sahabat kita membantu majelis hakim ketika dianggap memang pandangan-pandangan hukum atau uraian penjelasan yang terdapat di dalam keterangan tertulis dari amikus memang benar-benar dapat dijamin kebenaran dan akurasi pertanggungjawaban secara akademis atau secara yuridis dan secara empiris misalnya. Nah, memang tidak wajib itu harus misalnya berapa banyak amikus itu mau banyak mau tidak, saya kira tidak berpengaruh. Nah, tapi yang saya tidak habis pikir adalah kenapa Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi ikut campur dalam urusan penerimaan dari memberi pembatasan terhadap amikus kurie. Kenapa tanggal 16? Berarti sia-sia dong bagi amikus-amikus yang menyampaikan hari ini dan besok misalnya. Nah, apa kewenangan dari Mahkamah Kehormatan mengintervensi? Saya menganggap itu mengintervensi majelis hakim. Sementara ini penting bagi majelis hakim untuk mencari referensi yang objektif. Saya kira saya agak sedikit mengkritik ini Mahkamah Kehormatan. Kalaupun mau yang menyampaikan itu adalah ketua majelis hakim, adalah Mahkamah Kehormatan. Apakah ini menyangkut etika hakim? Saya kira tidak dong. Ini kan hak rakyat. Kalaupun mau dibatasi, disampaikan dari awal bahwa tanggal sekian terakhir, tapi yang menyampaikan bukan Mahkamah Kehormatan, tapi adalah majelis hakim melalui ketuanya. Saya kira itu yang penting. Nah, terlepas dari itu semua, percuma kan ini sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara MK tadi, Mas Agung Laksono, Fajar Laksono. Ya, diterima tapi tidak dipertimbangkan. Ini kan namanya sia-sia ya. Sementara mereka mungkin saya tak tahu, Mas Birawa itu menyampaikan tadi atau kemarin. Kalau tadi, berarti kan percuma, sia-sia. Nah, padahal ini penting gitu loh. Ya, kawan-kawan dari diaspora Amerika dan termasuk yang lain-lain, saya dengar tadi ada dari tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh akademisi dan lain-lain. Nah, saya kira ini patut disayangkan kalau memang MK menginstruksikan kepada internal Mahkamah Konstitusi. Jadi itu perlu dipertimbangkan lagi dan harus diperbaiki atau diralat. Saya kira. Tapi Prof. Juanda terakhir kalau dari Anda, jadi singkatnya apakah sebaiknya Hakim MK ini betul-betul mempertimbangkan para amikus kurie ini dalam nanti menuju proses pengambilan keputusan terkait dengan sengketa Pilpres ini, Prof. Juanda? Ya, saya kira begini, tidak ada kata harus, tetapi yang layak, yang patut dijadikan pertimbangan, saya kira kenapa tidak dipertimbangkan secara objektif, secara rasional, misalnya ternyata ini bisa membantu majelis hakim atau Mahkamah Konstitusi. Tentu kita sarankan layak dan patut didengar, dipertimbangkan. Tetapi yang tidak layak artinya tidak semua harus didengar. Tetapi kalau memang semuanya layak dan patut, makanya saya mengkritisi pembatasan timing tadi itu. Jangan-jangan sampai ada yang tidak dipertimbangkan karena soal waktu ya, belum sudah habis waktu hari ini dia terima, tetapi tidak diserahkan kepada majelis hakim. Ini kan saya kira tidak bagus ya dalam kerangka kita mencari untuk membantu majelis hakim dalam kerangka mencari kebenaran material dan keadilan yang substantif.
Baik, kita akan lihat nanti ya seperti apa kemudian ini akan berproses dan kita tunggu juga pasti publik juga sangat menunggu seperti apa kemudian MK akan memutuskan hasil sengketa Pilpres ini. Tapi terima kasih banyak diskusinya untuk hari ini Mas Birawa, Prof. Juwana dan sebelumnya ada Bang Oto Hasibuan. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam.